Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Jorgi Farensya dari kelas SE 6E, NIM 18 14 10 155. Sini saya akan menjelaskan bagian dari manajemen arsip berkelanjutan. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan atau record management memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan arsip dalam segi penciptaan, lalu lintas, dokumen, pencatatan, penerusan, pendistribusian, pemakaian, penyimpanan, pemeliharaan, pemindahan, dan pemusnahan arsip. Tujuan akhir manajemen kearsipan ialah untuk menyederhanakan jenis dan volume arsip, serta mendaya gunakan penggunaan arsip bagi peningkatan kinerja dan profesionalitas institusi atau lembaga dengan biaya yang efektif dan efisien. Manajemen arsip berkelanjutan terdiri dari manajemen arsip elektronik. Manajemen arsip elektronik terdiri dari pendekatan integrasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan. Yang kedua, pemikiran arsip postmodern. Ketiga, model arsip kontinum. Yang kedua, kinerja kerja terintegrasi. Kerangka kerja terintegrasi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, budaya bersama, standar bersama, pembagian informasi, koordinasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pengawasan terintegrasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kontrol produk. Yang kedua, kontrol proses. Yang ketiga, kontrol service. Bagian manajemen berkelanjutan sebelum menggunakan arsip elektronik, yaitu ada 12 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebijakan prosedur. Yang kedua, pendidikan dan training. Yang ketiga, kerahasiaan dan kejujuran. Keempat, kecakupan dokumen. Kelima, metadata. Yang keenam, manajemen file. Yang ketujuh, manajemen penyimpanan. Yang kedelapan, ketersediaan arsip. Yang kesembilan, audit trail. Yang ke-10, referensi. Yang ke-11, pembaruan media atau transfer. Yang ke-12, disposal. Manajemen arsip elektronik. Komputerisasi. Dokumen dibangun pada kekuatan dokumen kertas. Data di-scan atau dipindahkan secara elektronik, dan kopi digital dengan resolusi tinggi disimpan dalam hard drive atau optical disk. Indeks elektronik dapat memberikan informasi tentang dokumen seperti penulis, nomor referensi, atau tanggal buat. Sistem pengarsipan arsip elektronik. Saat ini terdapat 3 sistem utama di pasar. Yang pertama, sistem manajemen dokumen elektronis. Yang kedua, sistem pemindaian elektronis. Yang ketiga, sistem manajemen dokumen. 4 komponen dasar dalam memilih sistem. Yang pertama, memindahkan dokumen, menyimpan dokumen, mengindeks dokumen, mengontrol akses. Aspek yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan arsip elektronik yaitu mengevaluasi kebutuhan. Yang kedua, mengskala pilot project ke solusi perusahaan. Yang ketiga, instalasi. Yang keempat, training. Yang kelima, isu-isu hukum. Yang keenam, support dan pemeliharaan. 2 pendekatan dalam melakukan referensi arsip elektronik yaitu referensi dokumen tradisional, retensi dokumen berdasarkan fungsi dan hubungan.
Itulah yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.